Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasdiana dengan NIM 200222081. Program Studi Administrasi Publik, Ruangan Reguler 2, Semester 6. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi peranan data dan statistik dalam perencanaan pembangunan daerah, mata kuliah perencanaan dan evaluasi pembangunan. Adapun poin pertama yaitu definisi data dan statistik. Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data yang diperoleh belum diolah lebih lanjut menjadi sebuah fakta atau anggapan. Statistik adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengelolaan data, analisisnya, dan juga penarikan kesimpulan dengan berdasarkan kumpulan data serta penganalisisan yang dilaksanakan. Poin selanjutnya, statistik menyangkut pertama, pengumpulan data, lalu pengolahan data, kemudian analisis dan penyajian data, serta interpretasi hasil. Pengumpulan data menyangkut perancangan instrumen, perancangan pengukuran, perancangan sampling. Pengolahan data menyangkut Excel, Minitab, Python, dan SPSS, dan Tableau. Penyajian datanya dan serta interpretasi hasilnya menyangkut statistika deskriptif, yaitu indeks, tabel, grafik, mapping, visualisasi, statistika, inferensia, estimasi, dan pengujian hipotesis. Poin selanjutnya, dasar hukum data dan informasi. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 31, perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 274, perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Pasal 2, Peraturan 1 Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Peraturan selanjutnya yaitu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 144, perencanaan pembangunan di daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Poin selanjutnya yaitu peran data dalam siklus perencanaan pembangunan. Yang pertama yaitu penyusunan rencana, yang kedua penetapan rencana, yang ketiga pengendalian, yang keempat pelaksanaan rencana, dan yang kelima evaluasi pelaksanaan rencana. Poin selanjutnya, jenis-jenis data. Yang pertama, data dasar, merupakan data yang ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Yang kedua yaitu data sektoral, merupakan data yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan. Yang ketiga yaitu data khusus, merupakan data dan informasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan khusus dunia yang diselenggarakan oleh lembaga, perorangan, organisasi, atau unsur masyarakat. Poin selanjutnya, peran statistik. Yang pertama yaitu sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan atau forecasting. Yang kedua sebagai bahan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Dan yang ketiga sebagai early warning system atau EWS. Poin selanjutnya, strategi peningkatan pengelolaan data statistik dan pembangunan daerah. Yang pertama, peningkatan pemahaman metodologi statistika. Penting bagi pembangunan oleh pemerintah daerah mulai pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Yang kedua yaitu peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia dengan kompetensi statistik perlu diperhatikan.
Yang ketiga, sinergitas data dan awareness statistika antar OPD sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan oleh pemerintah daerah. Yang keempat, sistem data yang terintegrasi segera diwujudkan untuk mendukung pembangunan oleh pemerintah daerah. Poin selanjutnya, indikator data sektoral, yaitu open data atau data bersifat terbuka, volume, jumlah berbagai jenis data, velocity atau kecepatan perkembangan data, variety atau bentuk atau format beraneka ragam, veracity atau jujur dan dapat dipertanggungjawabkan, dan value atau bermanfaat, memberi nilai keuntungan. Poin selanjutnya, dimensi kualitas data menyangkut relevansi atau berkaitan dengan tujuan, akurasi, tepat, benar, teliti, seksama, cermat, dan koherensi tersusun uraian sehingga bagian-bagiannya berkaitan satu dengan yang lainnya, aktualisasi atau tepat waktu, interpretabilitas atau tingkat pemahaman dan pengertian terhadap model klasifikasi, aksesibilitas atau kemudahan mengakses data. Poin selanjutnya, permasalahan penyediaan data berkualitas, yaitu data yang belum berkualitas, belum memenuhi standar, dan tidak memiliki metadata. Yang kedua yaitu sistem database sektoral yang belum terpadu, belum seragamnya kode referensi atau data induk, data yang sulit diakses dan tidak terintegrasi, ketidakjelasan unit pengelolaan data, keterbatasan sumber daya manusia pengelola data. Baik, itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.